Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Bapak Oma, adik-adik, anak-anak sekalian, dan saat ini dimanapun berada. Kembali saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 28 Maret 2023 dalam program Sapaan Gembala GKI Delima bersama dengan saya Pendeta Ade Cahyono. Saya akan membawakan seri terakhir tentang beribadah. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik. Saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapilah setiap kami dan hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran firman. Inilah Tuhan, diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya ajak untuk kita renungkan dalam tema beribadah saat ini terpilih dari Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27 saya akan bacakan untuk kita semuanya demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bagilah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu dalam sebuah reel yang sempat saya lihat, Menteri LBP Luhut Binsar Panjaitan memberikan sebuah wejangan ya, mengatakan kunjungilah para janda, berbuat baiklah untuk mereka yang tidak mampu membalas kebaikan itu. Kurang lebih isinya demikian. Dikatakan selanjutnya, itulah doamu. Percuma kau berdoa sampai mulut berbusa tetapi tidak pernah berbuat baik. Dan berbuat baik khususnya untuk orang-orang yang tidak mampu membalas kebaikan, itulah ibadah dan doa kita. Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam penghayatan kita, beribadah merupakan sebuah cara untuk kita bertemu dengan Tuhan. Ibadah adalah bentuk bakti kita kepada Tuhan. Dalam definisi secara umum, di ensiklopedia Alkitab kita melihat bahwa sejak semula ibadah adalah suatu bentuk bakti yang ditujukan kepada Allah. Walaupun dalam prosesnya ibadah itu bisa berbentuk dalam doa, bisa berbentuk dalam persembahan kurban, bisa berbentuk dalam tindakan kebaikan, perbuatan, pujian, penyembahan. Itu semua adalah rangkaian atau ritus yang mau menunjukkan kepada kita bahwa ada banyak cara untuk beribadah. Tetapi hari ini saya mengajak kita untuk mencermati maksud atau sebuah tindakan ibadah itu mempunyai sebuah tujuan kandungan yang sangat mendalam. Banyak bentuk ibadah yang bisa dilakukan, tetapi itu bukan untuk sebuah pameran atau unjuk gigi, kalau bahasanya orang tua dulu ya. Cari muka misalnya ya. Tetapi ibadah adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk sungguh-sungguh menunjukkan sikap hati kita, keterarahan hati kita ini kepada siapa? Apakah diri kita sendiri ataukah kepada Allah yang kita sembah, yang kita imani? Saudara, Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa ibadah bukanlah sekedar berkata-kata, tetapi ada sebuah aksi nyata yang harus ditunjukkan. Di dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah kehadiran pada kebaktian dan acara rohani lainnya seperti doa, kegiatan beramal, dan berpuasa. Orang yang sangat teliti melakukan semua ini, tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak mengendalikan ucapannya, berarti menipu dirinya sendiri.
Penulis Yakobus menekankan bahwa semua peribadahan itu baik ketika hatinya tulus sungguh-sungguh dan tidak munafik. Nah, salah satu parameter atau tanda orang itu sungguh-sungguh ketika beribadah, hatinya sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, maka itu muncul atau nampak dari setiap ucapannya, perkataannya. Orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ibadah di sini bukan berarti hanya di dalam kebaktian, di gereja, atau ketika kita sedang mengikuti persekutuan, tetapi hati kita yang terarah kepada Allah. Itu akan nyata di dalam kesehariannya, termasuk dalam perkataannya. Bagaimana mungkin orang itu beribadah kalau kata-katanya sendiri aja tidak mencerminkan hatinya sebagai umat Allah. Mudah nyinyir misalnya, mudah berkata-kata negatif, mudah berprasangka tidak baik kepada orang dan itu diungkapkan dengan frontal. Itu adalah cerminan bahwa apa yang dalam hatinya belum benar-benar terarah kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis Yakobus menekankan bahwa mengekang lidah, mengatur lidah perkataan kita, maksudnya bukan lidah kita ya, secara fisikly, tetapi perkataan-perkataan kita itu mencerminkan hati seseorang itu terarah kepada Allah atau tidak. Oleh sebab itu, pada hari ini, dalam tema beribadah ini, saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh menyadari. Berpuasa bukan hanya menahan makanan untuk kita batasin. Bukan hanya mengendalikan emosi secara fisikly, tetapi perkataan kita itu bagian dari ibadah. Tapi yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masa prapaskah kita minggu ini sudah memasuki minggu prapaskah kelima. Minggu depan adalah minggu-minggu terakhir prapaskah Almarum, kemudian kita masuki pekan suci. Mari kita sungguh menghayati keberadaan kita sebagai umat Allah, pengikut Kristus, sebagai utusan Allah di tengah dunia ini. Mari kita sungguh-sungguh hati kita terarah kepada Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Itu adalah ibadahmu yang sejati menurut Paulus dalam Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan hidup kita. Bukan hanya dengan pelayanan yang kita kerjakan, dengan sedekah yang kita berikan, tapi juga dalam perkataan-perkataan kita yang mencerminkan hati kita tunduk pada kehendak Allah. Kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang penuh motivasi dan inspirasi membuat orang lain minimal merasa nyaman. Itu menjadi sebuah bukti nyata bahwa hati kita sungguh terarah kepada Allah. Oleh sebab itu, selamat menghayati masa prapaskah ini dengan terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan, termasuk dalam mengendalikan perkataan-perkataan kita. Biarlah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita memotivasi dan menginspirasi. Minimal tidak melukai, tidak menyakiti, tidak membuat orang tersenggung. Jadi hati-hatilah, terutama bukan hanya ketika kata yang kita pilih. Momen, saat kapan kita menyampaikan sesuatu, bukan berarti kita nggak boleh melakukan kritik, masukan. Tapi kritik, masukan pun juga harus disampaikan dengan cara yang lembut, yang enak didengar di momen yang tepat. Kiranya hikmat Tuhan terus menolong kita. Lanjutkanlah terus peribadahanmu. Karena itu semua menolong kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur pada kesempatan yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang baik kembali kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami tentang kehidupan peribadahan kami, di mana kami diingatkan bahwa kehidupan peribadahan bukan hanya ketika kami berdoa, berpuasa, bersedekah, tetapi juga ketika kami berkata-kata ya Tuhan. Tolonglah setiap kami. Ajarkanlah kepada kami senantiasa Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjaga perkataan kami, agar setiap orang yang mendengarkan kata-kata kami memiliki kenyamanan, kedamaian, ketenangan, bahkan terinspirasi, termotivasi
untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjadi lebih baik dalam hidup dan kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam setiap permenungan kami, Tuhan berbicara kepada kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menolong. Bapa di sorga, kami saat ini mau bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 27 Maret. Ada Ibu Kartini Katrin Tambu Bolon, ada Bu Sri Murni Budi Astuti, ada Bapak Oscar Tatang, dan pada tanggal 28 Maret ada Ibu Eviana Rosita Tambunan, Ibu Dumala Raya Siagian, ada Gracia Oka Marcela, dan Abigail Clarin Suhedinata. Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia kembali di tahun ini, secara khusus di hari-hari ini Tuhan. Kami terus berdoa untuk mereka yang berulang tahun ini Tuhan, agar mereka terus limpahkan hikmat berkat Tuhan untuk hidup semakin taat dan setia kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupannya bersama orang-orang terkasih, baik dalam keluarga, baik mereka yang masih duduk di bangku sekolah, dalam kehidupan kebersamaan, dalam pelayanan, dan dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Kami bersyukur juga untuk gerejamu GKI Delima dalam setiap karya dan pelayanan yang ada, terutama di masa Raya Paskah ini. Melalui aksi puasa Paskah, kami akan bersama-sama berbagi kasih untuk orang-orang atau jemaat Tuhan yang ada di suku Anak Dalam Jambi. Tuhan menolong agar panitia bisa mengelola dengan baik apa yang sudah dikumpulkan di jemaat dan disalurkan tepat pada waktunya, dan dalam segala persiapan-persiapan yang ada, Tuhan campur tangan sehingga semuanya nanti boleh terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat dan inspirasi bagi mereka yang menerimanya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, membuat kehidupan mereka terus semakin teguh dan penuh pengharapan agar setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Majelis Jemaat GKI Delima yang sudah menyelesaikan pekerjaan pelayanannya di periode 2023-2024 yang akan berakhir beberapa hari ini. Terima kasih Tuhan untuk karya pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan, terlebih untuk para penatua yang telah mengakhiri jabatannya di tahun ini. Tuhan memberkati untuk Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Olivia Tambunan, Ibu Yeni Aulia, dan juga Ibu Kartika. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka di masa-masa mendatang. Tuhan terus boleh memakai mereka dalam pelayanan-pelayanan yang selanjutnya. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat di periode tahun pelayanan yang baru nanti, tahun 2023-2024. Biarlah Tuhan mampukan mereka mengemban tugas, mengembangkan pelayanan, dan juga boleh mewujud nyatakan karya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Doakan juga dengan segenap aktivis, baik dari rayon-rayon, komisi-komisi di tahun yang pelayanan yang baru ini Tuhan, mereka dimampukan dengan pertolongan Tuhan untuk mewujud nyatakan apa yang sudah menjadi program kerja mereka dan mewujud nyatakan karya kasih Allah dalam setiap kegiatan yang ada. Terima kasih. Kami serahkan hidup kehidupan setiap umat-Mu dalam setiap pergumulan yang ada, mereka yang bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan ekonomi keluarga, bergumul dengan masa depan studi belajar anak-anak-Mu, bergumul dalam kehidupan rumah tangga keluarga. Kiranya kasih karunia Tuhan terus dicurahkan. Kiranya kami serahkan seluruh hidup kehidupan kami ya Allah dalam tangan kasih anugerah-Mu. Doa ini kami minta, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Menjadi kesusahan, berkatilah setiap umat-Mu. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menuntun memimpin langkah kehidupan-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.